Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang uji kompetensi pada bab 2 dan bab 3. Bab 2 pada halaman 49 dan 51. Kalian bisa ikut menyimak dan membuka bukunya masing-masing ya. Ya, jadi soal nomor 1 itu jawabannya E, 1 dan 5. Alasannya karena terdapat di halaman 27 yang A. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan dadah. Yang kedua jawabannya D, lembar tagihan listrik. Alasannya terdapat di halaman 27 yang B. Hanya ada fotokopi NPWP pusat atau induk, KTP wajib pajak, dokumen izin dari lurah dan dari WP cabang. Yang ketiga jawabannya D, 3 dan 4. Alasannya terdapat di halaman 24 yang B, yaitu fungsi NPWP untuk mempermudah pelayanan pajak. Di dalamnya ada pengembalian pajak dan pengurangan pembayaran pajak. Keempat, B, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Alasannya karena terdapat di halaman 8 yang berisi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu kewajiban yang dipenuhi wajib pajak adalah mempunyai NPWP. Selanjutnya nomor 5 jawabannya itu C, keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor P 150 PJ atau 1999. Alasannya karena jawaban ini terdapat di halaman 24 fungsi NPWP nomor pokok wajib pajak secara resmi diatur dalam keputusan Direktur Jenderal nomor PPJ 1999. Selanjutnya C yaitu D, 3. Alasannya karena jawaban ini terdapat di halaman 40 dalam pengisian formulir pendaftaran NPWP. Jumlah tanggungan meliputi anggota keluarga dan anak-anak istri karena Tuan Hidayat memiliki istri dan 2 anak. Maka total tanggungan yang dicantumkan adalah 3 orang. Selanjutnya nomor 7 jawabannya A, 19 Maret 2018. Alasannya karena terdapat di halaman 28 karena sesuai peraturan Dirjen Pajak kartu NPWP wajib diterbitkan paling lambat 1 hari setelah pendaftaran diterima secara lengkap oleh KPP. Nomor 8 jawabannya C, wajib pajak yang masih memiliki pajak terutang. Alasannya bahwa terdapat di halaman 27 dan 28 karena penghapusan NPWP hanya dapat dilakukan jika semua kewajiban perpajakan telah dipenuhi dan tidak ada pajak terutang yang tersisa. Selanjutnya nomor 9 itu B, pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Alasannya karena pertanyaan tersebut menjelaskan subjek pendaftaran NPWP, sedangkan sebabnya menjelaskan sebagian dari persyaratan administrasi untuk mendaftar NPWP bagi pegawai negeri. Keduanya benar, tetapi sebabnya tidak menjelaskan mengapa pendaftaran NPWP berlaku untuk WNI dan WNA yang bekerja di Indonesia. Selanjutnya nomor 10 itu jawabannya A, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Alasannya karena pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Iqbal merupakan pekerja keras, contohnya dokter, notaris, penulis. Karena Iqbal bekerja sebagai pekerja keras dan memperoleh penghasilan, maka ia wajib mendaftarkan dirinya sebagai WP dan memperoleh NPWP sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Selanjutnya bab 3 halaman 76 dan 73. Soal nomor 1 itu jawabannya E, PMK nomor 149 MPK 03 atau 2017. Alasannya karena terdapat di halaman 61 nomor 2 di mana tata cara permohonan wajib pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 147. Selanjutnya nomor 2 itu jawabannya A, hak paten. Alasannya karena
6 jawabannya itu B, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Alasannya ini terdapat di halaman 57, nomor pengukuhan pengusahaan kena pajak atau NPPKP tercantum di dalam surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Itu poin 2. Selanjutnya nomor 7 yaitu C, 3. Alasannya ini terdapat di halaman 54 karena jasa pendidikan termasuk jenis yang dikecualikan dari objek pajak pertumbuhan nilai sesuai UU nomor 42 tahun 2009. Yang ke-8 jawabannya A, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif pengusaha kena pajak. Alasannya karena Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan untuk memastikan PKP memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, baik secara subjektif maupun objektif. Lalu jawaban nomor 9 yaitu B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Alasannya karena memang pencabutan PKP bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan. Lalu nomor 10 itu jawabannya C. Karena jika pernyataan benar, alasan salah. Alasannya itu karena benar bahwa ahli waris berhak mengajukan permohonan pencabutan PKP jika wajib pajak orang pribadi meninggal dunia. Tetapi alasan yang menyatakan bahwa pencabutan PKP belum bisa dilakukan secara elektronik adalah tidak benar. Sebab saat ini sudah bisa dilakukan secara online melalui OJP. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Jawaban nomor 9 halaman 77. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang bertanya lagi? Saya sebentar. Ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan PKP. Iya, Pak Polin. Baik, pertanyaan kalian saya tampil dulu dan saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi tentang jelaskan soal nomor 9 untuk halaman 76 dan 73. Jadi halaman soal 9 B ya, alasannya itu karena pencabutan PKP bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak maupun jabatan. Dan salah satu dasar pencabutan secara jabatan itu biasanya dari hasil sensus pajak nasional. Sensus apa? Mana? Sensus apa? Sensus itu saya belum tahu ya, karena belum terlalu mendalam untuk mempelajarinya. Nah, namun alasan tersebut itu tidak cukup kalau menjadi penyebab dari pernyataan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kalso. Apa sih itu singkatan dari PKP? Ya, kepanjangan. Ya, jadi kepanjangan dari PKP itu pengusaha kena pajak. Jadi kalau ada pengusaha yang ingin membuat usaha akan mengenakan PKP, yaitu kayak aja. kertas itu ya pajak gitu ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi